Jangan terlalu lama, kita mulai aja ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ganggu waktunya sebentar, hanya sekedar untuk berbagi atau sharing kita dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana materi ini berkenaan langsung dengan kita sebagai sekolah penggerak dan juga guru penggerak yang harus saya berikan atau yang harus saya tuangkan dalam sebuah webinar atau dalam sebuah diskusi bersama dengan Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin dari BPKP diharapkan lengkap dengan Ibu Kepala Sekolah, hanya saja karena berhalangan dengan kegiatan di dinas. Barusan saya sudah konfirmasi dengan pengajar praktek, disuruh gas, nggak masalah. Yang penting ada teman-teman dan juga medianya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan Bismillah agar apa yang kita harapkan ke depan dan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya dan bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Ala diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Di sini Bapak Ibu, ini adalah fasilitator saya, meskipun saya tidak ketemu langsung, tapi beliau mengirimkan foto. Ini Bapak Aris Kurniawan, fasilitator dari Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kalau yang ini pasti kenal dengan Mbak Zainal. Nah, ini Bapak Ibu, rancangan tindakan aksi nyata. Jadi kegiatan ini adalah bentuk dari sebuah aksi nyata yang akan saya lakukan, seperti yang sudah dilakukan pada PMM kemarin. Itu sudah biasa dilakukan di PMM, hanya saja ini langsung dengan tindak lanjut atau dengan bukti nyata kita memaparkannya di depan. Di sini latar belakang yang saya angkat dalam aksi nyata yaitu adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya positif yang dikembangkan di sekolah menjadi cerminan dari tujuan mulia atau nilai yang dianut oleh sekolah dan diyakini selama ini. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru dan pemimpin pembelajaran untuk dapat menciptakan kondisi aman dan nyaman di lingkungan sekolah, sehingga memberikan kesempatan dan kemerdekaan pada murid untuk dapat belajar dengan nyaman dan aman. Adapun hal yang dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, semua pihak harus melakukan dan menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi kebiasaan sehingga terwujud budaya positif sekolah. Jadi itu Bapak Ibu latar belakang yang mendasari saya pengambilan dari kegiatan aksi nyata di budaya positif di modul 1.4. Nah, tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata yaitu ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang tinggi serta menghargai diri sendiri. Jadi ketika murid itu sudah mulai menghargai dirinya sendiri, insya Allah murid itu akan terbiasa untuk melakukan sesuatu yang positif atau pasti akan disiplin dirinya itu akan tinggi. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif murid di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita nilai-nilai universal yang bagaimana kita akan diwujudkan di belakang. Nah, di sini ada tolak ukur. Yang pertama yaitu murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Yang ketiga adalah terciptanya suasana atau lingkungan positif. Jadi tolak ukurnya itu ada tiga seperti ini. Ketika kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, itu tidak hanya kita yang membuat Ibu keyakinan kelasnya,
Keyakinan kelas itu dibuat oleh anggota kelas. Jadi semuanya baik siswa dan guru guru hanya memancing. Ayo, apa keyakinan kita hari ini? Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang berisi hal-hal positif. Nah, betul. Ya, betul. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, harapan kita seperti apa terhadap murid. Nah, di situ anak-anak sudah mulai terbiasa untuk menyampaikan keinginannya sendiri. Tidak hanya pada gurunya, ingin pada gurunya, tapi inginkan yang diinginkan oleh murid, seperti itu. Yang kedua, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Jadi ketika kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas dan bahkan sudah diterapkan atau ditulis dalam banner, maka itu yang kita akan kerjakan atau kita lakukan di setiap harinya. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Ayo anak-anak, kalian sudah menulis keyakinan kelas yang bagaimana? Apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian tuangkan dalam keyakinan kelas? Tinggal suruh lihat. Nah, kalau sudah seperti itu, anak-anak akan kembali, oh iya ya, saya sudah seperti itu, pengen seperti itu. Begitu Ibu. Dan juga kita sebagai guru juga kita harus konsisten dalam artian memberikan sebuah rangsangan kepada anak. Kita harus juga melakukannya. Jangan hanya anak yang melakukan tapi kita tidak. Jadi kita sama-sama melakukannya. Yang berikutnya, terciptanya suasana atau lingkungan positif. Jadi setelah dua ini dilakukan, maka lingkungan sekolah kita itu akan menjadi lingkungan yang positif. Yang sudah kita lakukan mulai dari beberapa tahun yang lalu, kita sudah mencoba untuk menerapkannya. Hanya saja kita masih belum pas apa itu. Nah, sekarang kita coba ternyata budaya positif yang akan kita lakukan. Dan di seminar-seminar di Lokakarya, di sekolah penggerak juga sudah sekian kali disetil dan diberikan kepada kita. Seperti itu. Nah, langkah-langkah kegiatan ini menghadap kepala sekolah untuk minta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Seperti itu. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi penanaman materi budaya positif. Yang ketiga, relevansi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu adalah langkah-langkah kegiatannya. Dukungan yang diharapkan, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan sukses. Saran dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga adalah dukungan dari wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah juga. Seperti itu. Ketika kita melakukan pertemuan dengan wali murid, kita juga bisa menyampaikan tentang hal budaya positif yang diharapkan kita. Nih, pelaksanaan aksi nyata. Memohon izin kepada sekolah untuk melaksanakan desiminasi budaya positif. Yang kedua, melakukan desiminasi budaya positif dan berbagai pengalaman dengan penerapan budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi yang dihadiri 5 rekan guru. Nah, kegiatan restitusi kemarin juga sudah saya laksanakan, nanti di belakang akan saya tampilkan. Ini adalah kesempatan kelas kita. Sepakat ya Bu ya, ini Bu ya. Udah nyampe 2 jam mungkin ya. Selesai. Nah, ini adalah kunci daripada budaya positif Bapak Ibu. Jadi yang 3 itu tadi rencana saya untuk melakukan aksi nyata. Tapi rancangan dalam konsep kunci dalam budaya positif itu ada 7. Ada.
pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima komposisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan belajar ini, sehingga nanti kita bisa menerapkan di kelas tentang kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita sudah tidak asing Bapak Ibu tentang paradigma baru yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, dari sebelum kurikulum Merdeka keluar sampai dengan kurikulum Merdeka keluar, kita sudah dibiasakan untuk merubah dari pembelajaran yang lama menjadi pembelajaran yang baru, yang mana pembelajaran yang lama itu berpusat kepada guru, sedangkan pembelajaran yang baru lebih berpusat pada murid, yaitu yang biasa disebut sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sekolah penggerak juga sudah sering digaungkan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu, yang mana tujuan akhir yaitu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila di situ. Miskonsepsi tentang teori kontrol sini. Guru itu memiliki ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak bisa itu ya. Kita mengontrol murid itu tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan. Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri murid itu sendiri. Mau marah, mau sabar, itu sebenarnya dari diri murid itu sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu semuanya hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah iya? Penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, anak dibuat bersalah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu Pak. Salah enggak? Salah. Akhirnya anak down Pak. Nah, apakah itu dapat menguatkan karakter? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Jadi semua itu hanya ilusi kita saja. Kita dapat mengontrol mereka dengan ilusi-ilusi yang ada di sini. Nanti akan apa yang sudah ada pada diri kita akan tertera di belakang nanti setelah materi ini selesai. Nah, di sini yang merubah paradigma stimulus respon pada stimulus kontrol dulu. Stimulus respon, teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Nunung melihat Pak Osnan dengan Bu Yati melihat Pak Osnan tidak akan sama. Pasti berbeda, seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bu Neng berpikiran tentang dunia yang ada di luar, Bu Nunung belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh Bu Neng. Itu adalah stimulusnya. Perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Responnya. Padahal ya, kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak melakukan sesuatu, mereka pasti memiliki tujuan. Tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan. Jadi tidak bisa langsung menjustis anak itu salah. Tidak. Jadi kita harus panggil, tanyakan dulu. Itu nanti ada di segitiga restitusi.
Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu adalah kebalikan. Jadi teori stimulus respon dengan teori kontrol berbeda. Jadi yang sini ini hanya sekedar kasarnya ilusi kita. Padahal yang sebenarnya, yang realitanya yang ada di sini, yang teori kontrolnya ada di situ. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang coba. Ada yang bisa jawab apa tidak? Ketika dua orang antara Bu Nunung sama Bu Yati, coba sekiranya. Bu Nunung memiliki sesuatu yang ada di tangan, digenggam erat. Sedangkan Bu Yati ingin meminta yang ada di tangan Bu Nunung. Sedangkan yang ada di tangan Bu Nunung itu berharga. Kira-kira diberikan apa tidak? Ya, gimana Bu Yati? Dipaksa. Coba caranya gimana maksa? Bu Nunung coba. Ambil kertas kuning, sobekkan. Ya, coba dulu. Yuk. Digenggam erat. Bu Yati nyoba untuk membukanya, coba. Diancam, ayo. Dirayu, tak bisa. Jadi apapun yang kita miliki, ketika kita sudah menggenggam sesuatu, ketika orang lain mau membukanya, terus kita tidak memiliki teori kontrol, maka kita tidak akan bisa membukanya. Karena apa? Sesuatu yang kita miliki itu hanya kita yang bisa mengontrolnya. Mau diberikan atau tidak itu kita, bukan orang lain. Meskipun sudah mau dilaporkan ke polisi kalau ada dikasih, mau dibunuh kalau dikasih, ya, meskipun bagaimanapun kita itu mau mintanya, tidak akan dikasih. Seperti itu. Jadi kita akan beranggapan seperti itu. Model berpikir kita menang atau kalah di sini. Model berpikir menang-menangan. Nah, di sini ya. Seperti yang barusan kita lakukan. Jadi bagaimana kita mempertahankannya, dan yang satunya bagaimana untuk membujuknya. Tapi kalau kita berada pada teori kontrol, maka kita tidak akan memberikannya. Monggo silakan Ibu. Nah, di sini Ibu ya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Yang berikutnya adalah disiplin positif, lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Itu bukan biasanya. Ya. Ini yang barusan kita lakukan. Jadi kita memiliki kedisiplinan positif, maka kita tidak akan memberikan apapun yang kita miliki. Meskipun sudah dipaksa atau di mana, dipuji atau mau dihukum, kita tetap akan menyadari akan hak kita. Motivasi perilaku manusia yang selanjutnya. Yang pertama itu untuk menghindari ketika ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dari manusia. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal dan motivasi ekstrinsik atau yang diinginkan oleh manusia, ya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau seumpama kita telat ke sekolah, adakah rasa di hati kita itu semoga belum datang umur ya?
Pasti seperti itu. Kenapa? Karena untuk menghindari hukuman. Jadi seperti itu. Itu adalah motivasi perilaku dari manusia. Sedangkan motivasi intrinsik atau internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang menjadi motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini Bapak Ibu dari yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Adakah dari Bapak Ibu semuanya yang tidak memiliki 5 ini? Hah? Punya? Untuk bertahan hidup punya? Punya. Untuk kasih sayang? Harus. Kebebasan? Prioritas. Makanya diadakanlah kurikulum merdeka. Gitu. Terus kesenangan? Pasti. Penguasaan? Penguasaan itu untuk mengontrol orang lain atau menguasai orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, itu penguasaan. Nah, ini Bu, posisi kontrol guru, penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman-teman. Dan teman maksud saya teman. Kita lihat dari keseharian kita di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada muridnya yang merasa bersalah atau membuat kesalahan, berada di posisi yang mana? Saya sebagai teman, Pak. Sebagai teman. Mungkin Bu Yati? Ya, bisa sebagai teman, tapi kita kan juga ya Pak, si solusi lah kalau anak itu kan tidak ada kayak juga Ya. dengan yang bermanfaat, Pak. Kayak Menghukum ya? Membaca. Nah, itu mungkin anak ya. Itu masuk kepada hukuman atau kepada konsekuensi? Atau restitusi? Ya, dihukum tidak dicubit. Tapi kita membuatnya di depan orang banyak. Dipanggil, disuruh pakai mic. Ya, di situ Bu ya. Nanti kita lihat yang mana kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat sedikit tentang di sini. Nah, kita belajar dulu Ibu tentang yang barusan sudah saya jelaskan di sini. Posisi menghukum. Sebentar, saya sambungkan dengan bluetoothnya dulu biar Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kasus, ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi posisi memukul. Ini posisi untuk membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Berbeda itu ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi teman ini, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana di Bagus. kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi sebagai teman. Ini posisi sebagai pemantau atau monitor. Melihat, pemantau saja. Lihat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, English is my ini Bapak Ibu, jadi itu adalah which is actually fun for me, but I was posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 tadi. Ini penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kira-kira posisi kita berada di mana? Sebagai guru di kelas, kan yang tahu Bapak Ibu. Kira-kira ada di yang mana? Kalau saya semuanya. Ya, Ya, semua kita lakukan. semuanya sudah kita lakukan. Kalau yang penghukum itu di saat murid sering melakukan, berarti sudah tak kabur. Ada kabur. Oke, langsung menghukum. Oke. Mungkin Pak Marsuki ada di bagian yang mana kira-kira? Ada di membuat merasa penghukum, manajer, teman, pemantau, atau membuat merasa bersalah. Kalau saya sendiri itu menghukum sering sih, tapi tidak begitu dengan semangat. Kenapa? Karena kita melihat itu kita, saya memang mintakan agar diri kita itu semua tidak dilakukan, sehingga anak didik kita apa yang ada di pikirannya itu bisa muncul, sehingga tidak ketakutan. Sehingga saya sendiri itu yang memantau sebagai teman juga bisa membuat merasa bersalah. Kenapa? Ketika hampir mau marah, jadi saya bisa introspeksi diri, itu adalah sebuah kesalahan saya. Kalau saya itu merasa marah kepada siswi di kelas, padahal agar anak didik kita semua itu bisa muncul, entah itu pengetahuannya, entah itu keterampilannya, maka kita harus sebagai teman memantau juga sebagai manajer seperti itu. Akhirnya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marsuki. Nah, ini Bu, setelah kita melihat dari Bu Nunung, Bu Yanti, tadi Pak Marsuki dan Bu Fare tentang posisi kontrol guru. Dari video yang berada, kita sudah bisa melihat kita berada di mana. Nah, guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapatkan menentukan solusi atas perilaku salah yang dibuatnya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa membuat siswa itu menghukumnya, terus merasa itu juga bersalah, terus menjadikan kita sebagai teman atau menjadi pemantau saja, itu
sebagai posisi pantau atau posisi kita sebagai kedudukan guru itu sebenarnya sudah benar, hanya saja masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Jadi yang ideal itu adalah kita sebagai manajer. Jadi kita bagaimana kita itu memberikan sesuatu kepada siswa itu agar mereka itu dapat menemukan solusinya sendiri. Kalau kita memberikan hukuman, apa yang akan didapatkan oleh murid? Apakah dia akan menjadi lebih disiplin kalau kita hukum? Tidak. Maka dia di dalam hatinya akan gerundel. Karena apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yang dapat mengontrol diri kita atau diri murid itu adalah murid itu sendiri, bukan kita. Kita hanya kita hanya mendampinginya kita hanya mengarahkan. Murid itu sebenarnya bukan seperti kertas putih, Ibu ya, yang mana kita memaksakan kehendak kita untuk menulisnya, bukan. Tapi kita itu hanya menuntun menebalkan tulisan yang ada di dalam murid tersebut. Jadi setiap murid itu sudah ada tulisannya, bagaimana kita untuk menebalkannya. Makanya di Guru-Guru Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi itu sangat-sangat untuk dipentingkan dalam pembelajaran Guru-Guru Merdeka, seperti itu. Jadi dalam sebagai posisi manajer, kita itu menanyakannya dengan posisi santai, hampir sama dengan posisi pemantau dan menjadi seorang teman. Hanya saja kita harus memberikan mereka itu bagaimana menemukan solusi terhadap apa yang menjadi kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu yang menjadi seorang manajer. Nah, di sini adalah keyakinan kelas selanjutnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Kalau kesepakatan kelas masih ada kata-kata negatif. Tidak boleh datang terlambat. Itu masih keyakinan kesepakatan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh. Nah, tidak boleh ini kan masih kata-kata negatif. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu sudah dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Apa yang mereka inginkan, mereka tuangkan dalam sebuah tulisan. Nanti ketika sudah dituangkan, maka itu yang menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita dapat arahkan mereka kepada keyakinannya mereka sendiri. Saya pasti bisa menjadi orang sukses. Saya pasti bisa dapat juara 1. Saya pasti bisa mendapatkan nilai tinggi. Nah, keyakinan-keyakinan itu kalau kita buat kita sebagai manajer, kita stimulus mereka dengan terus-menerus, maka mereka akan timbul daya nalar di otaknya itu akan, saya pasti bisa. Dan itu kemarin sudah saya coba untuk terapkan di kelas 4 dalam semua pembelajaran. Dari awalnya untuk anak-anak itu untuk mengerjakan tugas di rumah secara kelompok, ada yang kerjakan, ada yang enggak, ada yang kerjakan, ada yang enggak. Tapi ketika mereka ditanyakan keyakinannya apa, pengen punya nilai bagus Pak. Oke. Setelah dapat nilai bagus, apa yang kamu? Pengen dapat juara. Oke. Sebuah keyakinan kelas yang bagus. Nah, setelah pelaksanaan ujian, saya kuatkan kalau ujian, kalau kalian mengacu kepada keyakinan kalian, keyakinan kelas, maka kamu akan dapatkan nilai yang bagus. Dan mereka ternyata dalam ujian terakhir kemarin nilainya bagus-bagus. Ketika ulangan bahasa Inggris, ada salah satu siswa yang menangis karena takut gak naik kelas. Ada 2 orang yang nangis, si Dharma dan si Fardan. Ya, nangis. Kenapa kok nangis? Ditanya. Saya takut tidak naik kelas Pak. Kenapa kok takut tidak naik kelas? Nilai saya hanya 60 Pak. Kan nilainya harus tinggi. Nah, itu sebuah keyakinan sebenarnya. Hanya saja kita harus menstimulusnya. Bagaimana kamu supaya mendapatkan nilai tinggi? Saya tidak belajar Pak. Nah, jadi mereka sudah menemukan apa alasannya dan yang membuat mereka dapat nilai kecil. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelas atau di dalam sekolah. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi seluruh warga sekolah itu bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas, sehingga nanti keyakinan kelas itu menjadi rujukan dalam kelas tersebut ketika anak itu melakukan kesalahan. Coba lihat keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Bukunya terbit dalam 2004, Gosen ini, restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tadi dilakukan pada posisi manajer. Ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini pertama memvalidasikan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan. Ya. Validasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, setiap anak melakukan sesuatu itu pasti punya alasan dan tujuannya. Di situ. Jadi validasi tindakan dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kamu berbuat salah? Pasti mereka, oh iya Pak, seperti tadi, untuk tidak terlambat ke sekolah. Dan kita menstabilkan identitas. Jadi semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi anak itu dibuat up supaya mereka itu menemukan apa yang menjadi permasalahan di dalam dirinya. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini. Ini adalah alur daripada segitiga restitusi. Nah, ini Ibu yang tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Seperti tadi, terlambat disuruh lari 5 kali keliling lapangan, padahal hanya terlambat sekolah, bukan terlambat dalam olahraga. Kalau terlambat olahraga sudah menjadi konsekuensi. Bersifat satu arah, hanya dari guru, tidak mau mendengarkan dari murid alasan bagaimana kamu itu adalah posisi menghukum, berupa hukuman psikis dan fisik. Biasanya kalau anak itu dibuat dengan hukuman, maka dia itu dalam hatinya satu gerundel, yang kedua itu pasti dia akan saya hanya begini, dia pasti akan merasa takut. Akhirnya mentalnya ke depan, ketika kita selalu buat salah terus, maka dia akan di dalam pikirannya saya pasti salah. Seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi sama. Kalau seumpama datang terlambat olahraga, ya dikeliling lapangan. Seperti itu. Terencana dan disepakati atau mengikuti peraturan. Jadi kita kesepakati dulu bersama murid. Ayo, kalau kamu datang telat, nanti apa hukumannya? Jadi disepakati, itu ada kesepakatan. Guru sebagai monitor. Jadi kita sebagai guru tetap menjadi monitor terhadap siswa kita. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini yang diharapkan oleh kurikulum merdeka sebenarnya, restitusi ini yang lebih berpihak kepada murid, berdiferensiasi. Jadi kita memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat menemukan atau mendapatkan solusi dari perbuatannya atau kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ini belum terkopi tadi, yang tadi ini. Nah, ini membuat keyakinan. Jadi seperti itu.
Nah, ini adalah kasusnya Ibu. Untuk kita bisa melihat bagaimana kita menjadi seorang manajer. Kasus 1, melanggar peraturan sekolah, tidak memakai atribut lengkap. Fardan adalah siswa kelas 4 SDN 4 Sumberwaru. Pada hari Senin mereka datang ke sekolah dengan tidak memakai atribut lengkap. Saat datang ke sekolah, Fardan merasa takut dan malu karena tidak memakai atribut lengkap. Di sini, Bapak Ibu. Sini. Sinyalnya tuh, ini sinyalnya ada. Jadi nanti saya kirim ya, ada. Ini kita lihat di kasus kedua aja. Melanggar peraturan sekolah, tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang mana di sini adalah Inas adalah siswa kelas 4 SDN 4 Sumberwaru. Saat Bapak Osnan masuk kelas, terlihat Inas masih sibuk dalam kebingungan di tempat duduknya. Lalu Pak Osnan sebagai wali kelas mereka menghampiri dan menanyakan apa yang sedang Inas lakukan. Ternyata Inas belum mengerjakan tugas yang diberikan Pak Osnan kemarin, yang mestinya hari ini akan dinilai. Kira-kira kalau hal seperti ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Memarahinya, menjadi kita memberikan kontributor atau menjadikan sebagai teman, bagaimana untuk alasannya, atau pemantau saja, atau manajernya sebagai teman. Nah, di sini. Jadi kita sebagai manajer. Kira-kira adakah solusi yang ada menurut aku kayak tadi? Menyadari akan kesalahannya serta memiliki cara untuk memperbaiki ke depan. Jadi kita harus konsisten dengan janji dan yaitu dengan perubahan yang akan dilakukan. Ya, kalau ini mau melakukan, berarti dinas ke depannya harus lebih bertanggung jawab lagi dan disiplin lagi dalam hal ini. Ya, itu yang bisa. Dan sekarang kita dapat dengan dulu, jangan nanti sekitar waktu beristirahat. Menunggu sampai jam pulang baru kita. Oke, ini akan kerjakan kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dalam kita menangani sebuah kasus yang diharapkan oleh kementerian. Jadi kita sebagai guru tidak harus selalu menghukum. Kenapa? Kebanyakan menjadikan statement menghukum, kebanyakan sekarang itu imbasnya kepada di luar. Banyak sekarang kasus-kasus di luar itu yang melakukan kekerasan karena apa? Karena keterbiasaan sudah dengan lingkungan, dengan hukuman dan sebagainya. Kalau kita selalu dengan memberikan yang merangkul, menyayangi mereka, terusan kita sebagai manajer dan menemukan solusinya sendiri, insya Allah mereka bisa untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinannya. Nah, di sini Bapak Ibu direfleksi. Mungkin sudah sampai di terakhir kayaknya refleksi. Ada 4 refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu tadi belajar tentang budaya positif,
Yang kedua yaitu peran apa yang muncul selama mengikuti seminar definisi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini Pak, ada di sini Pak. Nah, terus yang keempat adalah peran Among. Ini Bu. Nanti dibedakan. Peran Among sebagai apa yang saya telah lakukan sebelum mengikuti seminar definisi. Jadi tadi posisi kontrol kita sebagai apa? Sebelum mengetahui sebagai manajer. Yang biasa dilakukan Bapak Ibu di kelas seperti itu. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti seminar ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, yang 1 kasih yang pink. Ya, 1 pink. Yang 2 itu yang apa? Oranye, kuning dan hijau. 4 kan Bu? Ada 4. Ya. 1 pink. Tulisannya 2. Nanti bisa ditempelkan di sini. Itu 2, 3, 4. Ya. Pink, kuning dan sebagainya. Ya, setiap orang punya 4 warna. Oh iya. Baru aja waktu Sepertinya nomor 2. Enggak ini ya. Oren. Ini. Baru apa yang membawa barang saya yang bukan benar satu. Dua. Muncul selama mengikuti
Gimana Bapak Ibu? Bisa ditempel Bapak Ibu di sini. 1, 2, 3, 4. 1 sebelah selatan, jawabannya Bapak Ibu 2, 3, dan 4. Beda Pak, habis ini ada permainan lain kok Pak. Monggo silakan Bunda, bisa ditempel di depan. Nggak apa-apa, ditempel aja dulu lah. Ditempel.
Gimana Bapak Ibu sudah? Kalau sudah bisa didapatkan Bapak Ibu di depan. Luar biasa, Bapak Guru hebat, semuanya luar biasa. Iya, terima kasih. Monggo Bu Neng, Bu Yati sudah pastinya sudah maju. Monggo. Monggo. Ya, kalau habis ini ketika game kalah ya berarti harus jawab dong. Oh iya Bu. Bu Yati ke belakang duluan Bu Neng. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyelesaikan tentang refleksinya. Nah, sekarang yang terakhir sebelum berakhir kita bermain dulu Bapak Ibu ya. Yang bermain, nanti yang kalah merefleksikan apa yang sudah ditulisnya di depan. Ini permainannya adalah sambung lagu. Ya, sambung lagu ya. Ya enggak, lagunya bukan lagunya Ayu Ting Ting, bukan lagunya bukan. Ini lagu-lagu nasional aja ya. Tapi siapa yang tepuk-tepuk aja gini ya, nanti saya tunjuk, harus jadi yang sambung. Setelah dapat berapa kalimat, tunjuk temennya. Kalau semua kira-kira tidak mau, tidak lupa, tunjuk aja temennya biar menyambungkan. Ya, lagunya gini. Wah, yang mana ya? Ini. Ya. Di sana tempat lahir beta. Bener dong. Dibuai dibesarkan bunda. Bukan. Tempat berlindung di hari Tuhan. Bu Ayu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika saya menunggu siswa ketika terlambat atau tentang kedisiplinan siswa. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti seminar disiplin ini, khususnya mengenai makna disiplin dan
motivasi. Pertanyaannya bagaimana? Dalam gimana? Perasaan saya menjadi mengerti tentang menunggu siswa dan bisa menata emosi saya. Ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti seminar diseminasi ini, yaitu teman Pak. Terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti seminar diseminasi ini, tetap seperti teman, tapi nanti juga bisa seperti yang tren ke manajer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu sudah menyampaikan refleksinya. Kalau satu kasarannya kurang enak ya Bu ya. Tambah satu lagi biar lebih jos. Kan ini kan lagu-lagu nasional ya. Hah? Ya, paling gampang sudah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, Bunek. Hari merdeka. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru yang paradigma saya yang saya dapatkan saya kasih. Saya jadi sadar kalau melakukan hukuman itu tidak baik untuk mental anak-anak. Dan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama menerima seminar diseminasi ini khususnya budaya kata disiplin dan motivasi. Perasaan saya senang Pak karena selama mengikuti kegiatan ini saya lebih mengetahui tentang bagaimana mengatasi anak yang sering bermasalah. Jadi mungkin persepsi saya awal itu salah. Jadi sadar seperti apa sih hati anak tidak dengan harus hukuman. Tiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti seminar diseminasi ini. Sebelumnya saya cenderung sebagai teman dan penghukum Pak, jujur saja. Setelah ini saya ingin menjadi Among. Selain sebagai manajer, saya menjadi teman terhadap siswa saya. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti seminar ini. Saya ingin menjadi Among yang bisa menjadi manajer dan teman bagi siswa saya, Pak. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bu Yati. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya yang sudah Bapak Ibu berikan buat kegiatan kali ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita harapkan ke depan tentang murid kita dan juga tentang sekolah kita bisa kita laksanakan dan bisa kita tercapai sesuai dengan visi kita sebagai seorang guru, sesuai dengan visi sekolah, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau masih kurang jelas, monggo silakan. Mungkin sebelum saya tutup sudah mantap ya Bu ya tentang bagaimana kita memberikan tentang budaya positif ya. Itu. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah selesai di akhir acara,
Kalau tadi biasanya saya awali dengan pantun, tadi tidak saya awali, sekarang saya tutup dengan pantun saja. Kacepot gulana merah, salopot nyon sabara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Foto bareng dulu Bapak Ibu. Ya, foto bareng. Di sini kalian tadi sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas dan sudah merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ini kalian kira-kira sudah sepakat apa tidak dengan keyakinan kelas ini? Sepakat, yakin? Yakin. Sudah siap untuk melakukan kesepakatan kelas ini? Nah, baik anak-anak sekalian, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang bersifat positif yang selalu harus kalian lakukan. Ketika kalian nanti melanggar sebuah keyakinan kelas, maka kalian harus kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kalian berbuat atau yang kalian sudah buat. Nah, anak-anak sekalian, dalam dua hal ini antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang paling kalian harus taati. Kenapa kalian harus taati? Karena ketika kalian sudah memenuhi yang namanya keyakinan kelas, maka apapun yang kalian lakukan, insya Allah kalian akan memetik hasilnya. Ketika kalian sudah disiplin, ketika kalian rajin dan semangat, apa yang kalian dapatkan? Yuk, apa yang kalian dapatkan? Prestasi. Tidak ada prestasi tanpa adanya disiplin, rajin, dan semangat. Ya. Ketika kalian selalu mengerjakan tugas, apa yang kalian dapatkan? Nilai yang bagus. Tapi ketika kamu sudah tidak melakukan tugas tersebut, maka nilaimu akan down atau akan turun. Oke? Sudah sepakat ya anak-anak sekalian? Oke, mungkin itu kita nanti akan melakukan tugas banner supaya kalian selalu ingat dengan yang namanya keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Sumber Baru. Kami berdua sangat senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Ustaz. Harapan kami semoga kami bisa melakukan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas dari SD 4 Sumberwaru. Saya sangat senang berdiskusi tentang keyakinan kelas bersama Pak Ustaz. Harapan saya untuk kedepannya akan menerapkan keyakinan kelas yang saya buat dan dengan teman-teman saya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurinabi, Pembina Dinas dari kelas 4. Saya senang diajak Pak Osnan berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Harapan saya ke depannya bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Pak Osnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.